mengapa Dirjen Perdagangan Luar Negeri ditangkap oleh jaksa. Dan setelah saya cek ternyata jawabannya adalah sebetulnya kejaksaan sedang menelisik kasus lain, yaitu kasus besi baja. Minyak goreng ternyata masih ramai diberitakan, terutama setelah terjadi pemberitaan bahwa di pasaran Indonesia, negara yang menghasilkan minyak goreng terbesar di dunia, ternyata terjadi kelangkaan di pasar. Ibu-ibu berebut dan jadilah ini komoditas politik. Sampai kemudian setelah itu polisi bergerak, jaksa agung bergerak, dan ditangkaplah Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi ini suatu berita yang sudah cukup ramai. Disambut lagi kemudian oleh pidato pamungkas dari Presiden Jokowi, bahwa pada tanggal 28 April seluruh pengusaha minyak goreng dilarang melakukan ekspor CPO maupun minyak goreng. Itu adalah salah satu langkah temporer yang diambil oleh pemerintah, tetapi kemudian timbullah perbincangan-perbincangan. Sudah tepatkah langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung? Sudah tepatkah langkah yang diambil oleh Presiden? Apakah kebijakan ini bisa mengurangi dilema mengenai harga dan juga pasokan? Dan setelah itu kita mendengarkan rilis dari FAO. FAO, Badan Pangan dari PBB, baru saja merilis sebuah data yang menyatakan bahwa Food Price Index mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari 65,6 tahun 2004 menjadi 98,1 dan sekarang menjadi 159,3. Anggaplah 100 itu adalah baseline, jadi kalau kita lihat ini 2020 dapat kita katakan baseline karena food price index-nya 98,1, jadi mendekati 100. Di bawah 100 bagi saya adalah keadaan yang masih normal walaupun sudah bergerak cukup besar dari 65,6 tahun 2004. Tapi sekarang 159,3 berarti sudah naik sekitar 60%. Jadi mengerikan sekali. Dan food price index ini juga didukung oleh beberapa data lainnya. Jadi kenaikan harga susu, daging, sereal, minyak goreng, dan kemudian juga gula. Semua dipantau oleh FAO dan penyebab yang terbesar itu adalah ternyata minyak goreng. Jadi minyak goreng ini indeksnya sekarang sudah 248,6. Dibandingkan dengan baseline-nya sekitar 99,4, maka sudah naik sekitar 150%. Bayangkan dari 99,4 menjadi 248,6. Jadi kenaikannya drastis sekali, besar sekali. Minyak goreng ini menjadi penentu karena sekarang masyarakat tinggal di perkotaan dan selama pandemi masyarakat itu sangat mengandalkan yang disebut sebagai processed food. Jadi kiriman barang, makanan jadi dan sebagainya itu meningkat pesat sekali. Ini menandakan terjadinya pergeseran gaya hidup masyarakat di daerah perkotaan. Harap diingat market size minyak goreng pada tahun 2020 itu baru sekitar 186,5 miliar US dollar. Ini berapa puluh triliun ini, besar sekali. Nah, hari ini sudah di atas 200 miliar, yaitu 204,7 miliar. Dan kemudian pada tahun 2028 angkanya menjadi sekitar 281 miliar US dollar. Sudah mendekati 300 miliar US dollar. Jadi ini akan meningkat besar sekali, apalagi setelah kita mengetahui ternyata sejak tahun 1990-an sudah terjadi gerakan untuk mengalihkan sebagian bahan pangan itu sebagai bahan bakar. Tahun 90-an saya sempat pergi ke Brazil dan terkejut saya ketika mau sewa mobil, di situ ditanyakan mau yang bahan bakarnya bensin, gas, atau yang campuran dengan etanol. Dan masyarakat di sana ternyata memilih etanol. Mengapa demikian? Karena etanol ini dipersepsikan sebagai ramah lingkungan dan sedikit lebih murah daripada fossil fuel yang harganya sudah mulai bergejolak naik terus. Dan akibatnya pengusaha sektor pertanian mengkonversikan sebagian produksi tebu dan jagung untuk membuat etanol. Dan etanol ini kemudian diserap oleh pengusaha di sektor energi. Jadi digunakan dan diperdagangkan oleh Petrobras. Pertaminanya Brasil. Jadi sudah banyak sekali produk pangan yang dirubah, dikonversikan menjadi bahan bakar. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kebutuhan pangan ini menjadi sangat besar sekali karena pangan tidak hanya dipakai untuk makan, tapi juga dipakai untuk membuat kosmetik, energi, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Hari ini kita menyaksikan bahwa minyak goreng ini bisa dipakai juga sebagai bahan untuk penambah atau pencampur bahan bakar untuk diesel. Jadi harap dimaklumi bahwa kebutuhannya memang menjadi luas sekali. Nah, dengan terjadinya permintaan yang sangat besar, kita menyaksikan sekarang ini terjadi keterputusan dari rencana globalisasi yang sudah direncanakan cukup panjang. Globalisasi terputus selama pandemi karena kapal tidak bisa mengantarkan pangan ini dari satu negara ke negara yang lain. Dan menjadi heboh lagi ketika terjadi perang
di Ukraina antara Rusia dengan Ukraina yang mengakibatkan jutaan ton gandum, biji bunga matahari dan lain sebagainya yang sudah diproses maupun yang belum tidak bisa keluar dari Laut Hitam. Nah, tidak bisa keluar dari Laut Hitam ini berakibat mata rantai kemudian terputus. Banyak negara yang tidak mendapatkan pasokan yang tadinya keadaannya normal-normal saja. Hukum ekonomi yang berlaku dalam keadaan normal tiba-tiba kemudian menjadi guncang. Namun para pemikir sebagian masih berpikir dengan menggunakan cara yang sama. Tepatkah cara yang diambil adalah cara yang lama? Belanda dan sejumlah negara di Eropa memilih untuk tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Mereka percaya bahwa mekanisme pasar ini sangat penting sekali untuk dijalankan. Sementara negara-negara lainnya justru melakukan intervensi besar-besaran. Karena apa? Karena inflasi sudah sangat besar dan banyak negara yang sekarang membuka keran impor besar-besaran. Tapi di lain pihak mereka mulai menahan ekspor, mendorong untuk tidak ekspor banyak-banyak. Sebaliknya sejumlah negara yang tadinya tidak melakukan ekspor mungkin mulai berpikir. Katakanlah India adalah negara yang menghasilkan gandum nomor 2 setelah Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina itu menghasilkan sekitar 104 juta ton gandum setiap tahun. Sedangkan India menghasilkan 100 juta ton. Tetapi karena penduduknya 1,2 miliar, maka India menghabiskan hampir seluruh produk pertanian ini. Digunakan di dalam negeri hanya sekitar 1% yang diekspor ke negara tetangga. Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara di sekitarnya. Tapi kali ini India mulai berpikir untuk mengekspor sebagian gandumnya ini ke Mesir. Dan kemungkinan besar juga ke Indonesia. Diketahui bahwa India adalah negara yang mengimpor cukup banyak minyak goreng. Sedangkan Indonesia adalah negara pemasoknya. Jadi kalau terjadi pertukaran saya kira adalah wajar-wajar saja. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara pengimpor gandum yang juga sangat besar. Jadi India memiliki gandum yang sangat besar dan India juga membutuhkan minyak goreng dari Indonesia. Barangkali mekanisme barter di kemudian hari ini bisa dihidupkan kembali seperti yang pernah terjadi di masa lalu dengan teknik yang disebut sebagai counter trade. Nah, counter trade sendiri bentuknya banyak tapi saya tidak ingin membahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, selain Indonesia, negara-negara yang membutuhkan impor gandum itu adalah Turki, Cina, Nigeria, Italia, Aljazair, Filipina, Jepang, Maroko, dan lain sebagainya. Inilah keadaan yang sekarang memang tengah bergejolak. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, apakah betul sudah tepat bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini harus ditangkap? Apakah betul dia adalah bagian dari mafianya? Well, dengan asumsi adanya organized crime, maka sudah saya sebutkan tidak hanya berdiri sendiri, ada pihak di atasnya yang barangkali memberi restu, ada di bawahnya yang memberikan jaring pengaman sosial, dan mungkin ada juga di kiri kanannya yang terlibat, jadi bisa saja masih akan terus merembet. Nah, saya tentu juga bertanya kepada beberapa pihak untuk melakukan validasi, mengapa Dirjen Perdagangan Luar Negeri ditangkap oleh jaksa. Dan setelah saya cek ternyata jawabannya adalah sebetulnya kejaksaan sedang menelisik kasus lain yaitu kasus besi baja. Dan karena harga besi baja ini juga naiknya tidak keruan, maka pihak kejaksaan kemudian memeriksa. Dan bukan hanya pada kali ini, karena sebelumnya juga Krakatau Steel dirugikan karena masuknya besi baja dalam jumlah besar ke Indonesia yang mengakibatkan Krakatau Steel tidak bisa bersaing. Nah, dalam penelusuran itu tiba-tiba mereka menemukan percakapan justru yang banyak adalah soal minyak goreng. Jadi ingin mengatasi masalah besi baja tapi yang muncul adalah percakapan minyak goreng. Mengapa bisa muncul percakapan minyak goreng? Nah, barangkali jawabannya adalah karena kita sebagai bangsa tidak terlalu serius membangun sistem informasi tentang perdagangan. Ini harus benar-benar kita perbaiki mulai hari ini. Tentu saja kita perlu memberikan dukungan pada kejaksaan yang telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh bangsa ini. Karena kelangkaan ini merupakan suatu kerugian yang besar bagi negara kita dan terjadi lagi-lagi bertubi-tubi tidak hanya pada pangan dan spesifiknya minyak goreng tetapi juga terjadi pada macam-macam pangan yang telah terjadi bertahun-tahun dan masih akan terjadi ke depan dan juga telah melibatkan komoditas-komoditas lainnya. Berantas terus Pak Jaksa, kita berada di belakang Anda karena Indonesia membutuhkan suatu situasi yang menguntungkan bagi masyarakatnya dan tidak menimbulkan kesempatan pada mafia apapun untuk terus mengeruk kekayaan rakyat. Dan bayangkan, negara yang memiliki kekayaan yang sangat besar justru harus membayar lebih mahal daripada negara-negara lain. Dan ini tidak bisa kita benarkan. Apa yang saya maksud adalah dalam sistem informasi itu tentu sudah ada metodenya yang secara digital bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Dan kita ketahui bahwa layanan publik berbasiskan dunia digital ini atau smart services ini adalah merupakan cara untuk menghilangkan terjadinya distorsi, untuk mempercepat pengambilan keputusan, dan untuk menghindari terjadinya hengki-pengki, korupsi, dan lain sebagainya. Hendaknya kita sebagai pelayan publik menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya tatap muka, sehingga kemudian memilih untuk melakukan deal di luar dunia digital. Indonesia sudah memiliki yang namanya INA-Trade. Jadi INA-Trade ini adalah sistem berbasiskan digital yang semuanya pengambilan keputusan, informasi semua para pengusaha dan pelaku usaha masuk ke dalam sistem itu bersama dengan birokrasi. Tetapi yang terjadi birokrasinya lebih senang untuk berkomunikasi di luar dari sistem ini. Dan diciptakanlah kondisi-kondisi kabarnya bahwa setelah itu orang harus bertemu di luar karena yang di dalam sistem ini tidak memberikan jawaban. Hari ini masih ada orang-orang yang berani melakukan hal seperti itu. Dan terjadilah akhirnya pertemuan di luar forum itu, mulai terjadi deal, mulai membagi peran dan lain sebagainya. Saya katakan ini merupakan bagian dari organized crime dan tentu saja ini merupakan bagian yang selalu menciptakan distorsi di negara kita. Kita bisa lihat distorsinya tidak hanya terjadi pada kali ini. Sebelumnya sudah pernah terjadi dengan batu bara, daging, bawang, kedelai, garam yang kita punya, negara kepulauan, buah-buahan dalam negeri yang sekarang digempur terus oleh buah-buahan dari asing. Bahkan sekarang kalau di desa masyarakat pun sudah merasa dirinya kok kayaknya kurang menghargai tamu kalau tidak menyajikan buah-buahan impor. Sebegitunya lah kurang lebih dampaknya. Mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Seakan-akan buah-buahan impor ini lebih baik daripada buah lokal. Sampai juga kepada peralatan pertanian. Ini semua digoreng dan terjadi distorsi. Distorsi ini tentu saja merugikan kita semua. Bayangkan Indonesia adalah negara penghasil garam yang kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, mestinya kita bisa menghasilkan garam dengan lebih baik. Tetapi akhirnya kita lihat mereka lebih senang impor. Demikian juga dengan benih-benih pertanian. Sudah berasnya impor, benih pertaniannya juga kita masih impor. Padahal kita mempunyai lahan yang cukup besar untuk kita semai dan bisa diberikan kepada para petani. Nah, inilah yang terjadi sekarang di mana tidak terjalin informasi satu sama lain. Jadi institusi Kementerian Perdagangan ini harus dibangun institusinya. Dalam arti bahwa jalinan informasi dan hubungan pekerjaan itu harus saling melengkapi. Misalnya saja adalah kalau kita bicara Bapepti. Bapepti ini adalah soal trading tentang the futures, terutama adalah komoditi. Tetapi basisnya adalah ada perdagangan barangnya. Dan mengapa Indonesia tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan atau lembaga bursa penentuan harga? Ini menjadi tanda tanya besar di dunia internasional. Kita ketahui Malaysia terlibat, Jerman terlibat, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memiliki bursa untuk menetapkan harga. Walaupun sebagian besar komoditi itu datangnya dari Nusantara ini. Kemudian ditambah lagi tidak terhubung antara apa yang dilakukan pengambilan keputusan di sini dengan yang dilakukan di dunia selanjutnya, yaitu dalam perdagangan ekspor impor ini. Jadi akhirnya kementerian menjadi lebih asik dengan mekanisme perizinan, dan perizinan itu sangat distortif sekali. Dan kita tahu di situ pasti ada kepentingan-kepentingan yang bermain. Sekali lagi di sini mengakibatkan akhirnya kita R&D tidak berjalan, data tidak bisa saling mendukung satu sama lain, tidak sama datanya. Yang kemudian kita mengabaikan kualitas SDM. Kualitas SDM di Kementerian Perdagangan harus diakui termasuk SDM yang mutunya masih harus kita perbaiki. Bukan saja kemampuan akademiknya, tapi juga adalah barangkali inisiatif-inisiatifnya. Jadi ini PR besar bagi Menteri Perdagangan. Dan harap dimaklum di negara ini selalu terjadi distorsi harga berkali-kali. Dan yang terakhir tentu saja adalah asumsi yang dipegang oleh para pengambil kebijakan. Tentu berhubungan dengan asumsi yang diberikan oleh masyarakat, apakah mereka yang memberikan informasi dalam bentuk analisis maupun informasi pasar kepada para pengambil kebijakan. Nah, kita saksikan misalnya sekarang ketika Jaksa Agung melakukan langkah yang begitu berani untuk mengatasi persoalan ini. Satu persatu diurai dan kemudian mulai ditangkap satu persatu. Kemudian kita membaca banyak sekali yang mengatakan dengan nada pesimisme bahwa itu adalah langkah yang tidak akan berhasil. Saya paham persis dengan the law of one price, betul bahwa ketika harga di satu tempat lebih murah, orang akan datang membeli dari tempat itu. Ketika harga yang bersedia membeli di tempat lain harga lebih mahal, maka barang itu akan berpindah ke negara tersebut.
Dan kalau itu terjadi, maka sebetulnya kita bisa diuntungkan karena kita bisa menjual kepada negara yang mempunyai daya beli yang besar. Namun kalau kita hanya berpikir seperti itu, kita juga akan dirugikan karena rakyat kita tidak bisa mendapatkan barang itu karena daya belinya tidak sama. Ya, daya beli Indonesia dengan Jerman tidak sama lah. Sudah pasti demikian, dan pasti orang Jerman mampu membayar lebih besar daripada apa yang bisa dibayar oleh masyarakat kita. Tetapi kita punya aturan, dan yang lebih menarik lagi adalah ada juga yang mengatakan bahwa ini dalam teori ekonomi tidak berlaku kalau kita bisa mengatur harga seperti ini. Intervensi adalah bukan jalan yang terbaik. Lebih baik kita ikuti mekanisme pasar. Lagi-lagi ini adalah pandangan yang dibentuk oleh suatu asumsi. Apa saja asumsi-asumsi yang dipegang oleh masyarakat? Yang pertama saya kira adalah asumsi bahwa ekonomi berlangsung dalam sistem mekanisme pasar yang dalam keadaan normal, kemudian dunia dalam keadaan damai, mata rantai pasokan juga bekerja secara efisien, terhubung baik, dan terjadilah free flowing movement of goods and services, termasuk juga jasa keuangan, pelabuhannya terbuka dan lain sebagainya. Dan di situ kita menyaksikan ada kompetisi besar sehingga harga tidak bisa diciptakan oleh satu pemain, dan kita beramai-ramai mengatur harganya karena harga itu ditentukan oleh keseimbangan pasar. Pelaku usaha hanya mengambil normal profit, dan semua itu dimungkinkan karena kita hidup dalam era globalisasi. Ini asumsi yang pertama. Tapi betulkah sekarang alam kita sedang normal-normal saja? Tidak terjadi distorsi-distorsi, tidak terjadi hambatan-hambatan dalam supply chain dan lain sebagainya. Kita lihat ada asumsi yang kedua, yaitu dunia dalam keadaan tidak normal. Di sini adalah penetapan harga yang mulai terjadi intervensi. Negara-negara mulai turut melakukan intervensi karena ada friksi kepentingan-kepentingan. Perpindahan barang dari satu negara ke negara lain banyak terhambat. Kapal ada yang tidak bisa keluar, atau dari gudang tidak bisa sampai ke pelabuhan, dan seterusnya. Kemudian supply dan demand tidak terjadi equilibrium. Jadi terjadi inequilibrium. Lihat saja apa yang terjadi di Ukraina. Banyak daerah yang masih dalam keadaan damai, tidak terjadi gempuran, tetapi gandum dan biji bunga matahari tidak bisa keluar. Banyak daerah kita lihat di Ukraina terjadi ternak gandum dan juga biji bunga matahari tetap berada di gudang. Barangkali mereka akan menderita kerugian. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, jutaan ton tidak bisa keluar. Nah, sementara di negara lain membutuhkan sangat besar dan barangnya tidak ada. Jadi supply demand ini saat ini sedang sangat kacau sekali. Nah, kemudian juga kita lihat masing-masing aktor mulai saling menghambat. Negara-negara mulai melihat keadaan seperti ini, melarang melakukan ekspor dan mempermudah untuk menerima barang-barang impor. Tetapi kita melihat tetap saja barangnya sulit didapat. Dalam hal ini supply tak bisa bertemu dengan demand dan sebaliknya. Jadi disinilah intervensi sudah mulai dilakukan. Kalau satu negara melakukan itu, yang lain tidak melakukan dan ketinggalan, maka mereka akan sangat dirugikan. Jadi akhirnya kemudian saling mengunci. Nah, ditambah lagi dengan asumsi yang ketiga. Ini sudah tidak normal, negara juga mengalami ketidakadilan. Jadi cara berpikir yang ketiga adalah tidak normal dan ada ketidakadilan. Di situ dilihat bahwa para pelaku usaha dan masing-masing negara itu memiliki perilaku yang disebut selfish. Jadi ada selfishness di situ. Kalau sebelumnya kita beranggapan ya manusia di tengah-tengah lah antara selfish dan altruistik. Tapi kali ini semakin terancam, manusia kemudian mengambil langkah yang sifatnya mementingkan bangsa dan kepentingan pribadinya masing-masing. Termasuk para pengusaha. Masing-masing cari untung sendiri, dan kemudian juga kita menyaksikan para pejabatnya bisa disuap. Negara yang punya pasokan besar di sini justru kekurangan pasokan. Pangan menjadi alat politik dan dunia ditenggarai dengan ancaman kekurangan pangan. Jadi akhirnya masyarakat dunia ini mulai membaca Food Price Index dari FAO. Terjadi ketidakseimbangan, harganya melejit luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pengambil keputusan? Apakah tetap stick dengan asumsi pertama bahwa dunia ini penuh kompetisi, dunia ini masih mengalir secara bebas, terjadi keadilan, pasar equilibrium, pasarnya tidak equilibrium, pasar tidak equilibrium, tetapi juga ada ketidakadilan dan negara yang memiliki pasokan besar justru tidak mendapatkan. Salah siapa ini? Disinilah kita menyaksikan penting sekali pemimpin sangat bijaksana untuk mengambil langkah yang tepat. Apakah Presiden Jokowi sudah mengambil langkah yang tepat? Menurut saya pada satu sisi ya, tetapi tidak bisa dilakukan secara permanen. Ini adalah suatu langkah yang bersifat sementara, temporer. Ada lagi yang mengatakan dulu batu bara juga begitu, baru diumumkan tiba-tiba diputuskan sepihak oleh Menko. Ada yang kritik demikian. Well,
Lagi-lagi kebijakan yang bersifat temporer memang harus dilihat dengan memperhatikan kondisi yang terjadi. Jangan sampai di dalam negeri ini kekurangan pasokan. Kalau di dalam negeri sudah dipenuhi, pengusaha sudah kembali mengerjakan tugasnya, maka tidak ada salahnya kita kemudian mulai ekspor kembali. Jadi melihat kondisi, kalau pengusahanya bandel ya tentu saja harus dilakukan langkah-langkah yang luar biasa. Tidak bisa dilakukan langkah-langkah biasa. Dunia normal, globalisasi yang sedang terjadi dalam keadaan wajar-wajar saja berbeda dengan dunia yang tidak wajar. Kali ini kita terpaksa menyaksikan situasi bahwa dunia tengah tidak wajar. Nah, kita perlu sekali mengingat apa yang disampaikan oleh mendiang John F. Kennedy yang pernah mengatakan bahwa food is strength. Bangsa yang memperhatikan makanan, pangannya, maka dia akan memiliki kekuatan. Food is strength and food is peace. Kalau kita berhasil menjaga kekuatan ini, maka kita bisa menjamin keamanan dan kedamaian di negara. And food is freedom katanya. And food is helping hand to people around the world whose goodwill and friendship we want. Dengan begitu maka kita bisa membangun kembali dunia yang penuh dengan keadilan, saling percaya dan tentu saja lebih damai dari masa-masa yang menyulitkan kali ini. Mari kita jaga ketahanan pangan kita karena kita hidup dalam era yang penuh dengan kerawanan. Stay relevant.